No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bio-nanotechnology creates nanostructures using biological molecules or biomaterials as organic building blocks. One example of bio-nanotechnology in action is the mRNA vaccines used to protect us against COVID-19. This platform uses fatty acids, also called lipids, to create a nanostructure capable of encapsulating mRNA, or messenger RNA, which instructs cells how to make certain proteins. These lipid nanoparticles allow the mRNA vaccine systems to cross the cell membrane, unlike standalone nucleic acids, such as free RNA. This technology is considered bio-nanotechnology because it uses biomaterials to create a functional nanostructure. When developing a new vaccine, biotechnologists must determine the mRNA sequence that would cause ordinary human cells to produce virus-specific surface proteins. As soon as our cells produce these specific proteins, or surface antigens, our immune system recognizes them as foreign and thus produces antibodies to neutralize them. This way, our bodies develop an appropriate immune response to protect themselves against future infections without ever being exposed to the dangerous virus itself. Although the technology underlying mRNA vaccines was first developed in the 1980s, it wasn't until nanotechnology was incorporated that mRNA-based therapies emerged as viable treatment methods. Similar technology can be used to prevent or treat a large number of infectious diseases, as well as certain autoimmune disorders, cancers, and much more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk membahas bagaimana jika teknologi mRNA, biodigital, neurofluid chip, modifikasi genetik yang akan masuk ke dalam tubuh manusia mulai tahun 2025 ini membuat manusia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Jika teknologi biodigital, sebagaimana tadi yang saya sebutkan, berkembang hingga tahap di mana manusia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya sendiri, maka kita sedang menuju fase akhir transhumanism, di mana manusia bukan lagi makhluk bebas, tapi entitas yang dikendalikan sepenuhnya oleh sistem eksternal. Seperti itu dahsyatnya teknologi yang nanti akan menghasilkan pengubahan manusia dari Adam 4.0 menjadi Adam 5.0 dan dimulai di tahun 2025 ini selagi kita masih ada di dunia ini. Karena itu Anda mesti tahu sekali sebenarnya apa yang akan terjadi pada tubuh kita semua ya. Jadi tahapan-tahapannya itu adalah pertama kehilangan kendali. Itu bisa dilakukan dengan pengubahan biologi manusia hingga di level kesadaran. Bagaimana manusia bisa kehilangan kendali atas tubuhnya? Karena sekarang teknologi yang membuat itu sudah ada dan sudah sangat memungkinkan dengan cara modifikasi genetik yang bisa diprogram. Teknologinya namanya CRISPR dan mRNA yang sudah menjalani uji cobanya yang untuk mRNA itu pada saat pandemi 4 tahun terakhir. DNA manusia bisa diubah, bisa diedit kapan saja sesuai kebutuhan sistem dan memungkinkan otak manusia terhubung langsung dengan AI. Untuk hal ini saya sudah sampaikan pada video sebelumnya. Silakan Anda simak ya di DRTF channel. Maka dengan stimulasi elektromagnetik atau gelombang frekuensi tertentu, pikiran bisa diprogram ulang. Manusia bisa merasa senang, bisa merasa takut, bisa patuh tanpa sadar karena sinyal langsung dikontrol oleh sistem eksternal. Kemudian kontrol sistem imun dan metabolisme. Dengan nanobot yang diinjeksikan dalam aliran darah manusia, maka sistem imun dan metabolisme bisa dimatikan atau bisa diaktifkan, bisa di-off-kan atau bisa di-on-kan, kapanpun aja sesuai perintah sistem. Seseorang bisa dibuat sakit atau sehat kapan saja. Kemudian, ketergantungan total pada sistem biodigital. Manusia menjadi tergantung pada update dan regulasi kesehatan berbasis AI. Tanpa akses ke sistem ini, tubuh manusia bisa berhenti berfungsi. Jadi analoginya itu
Seperti Anda punya handphone ya yang tidak bisa berfungsi tanpa sistem operasi dan koneksi internet kan, maka manusia akan menjadi perangkat biologis yang seperti itu. Jadi kalau bedanya handphone itu benda benda mati, kalau manusia benda hidup. Tapi nanti kontrol kemudian strukturnya itu sama persis dengan handphone. Jadi manusia akan jadi perangkat biologis yang dikendalikan dari pusat data global. Jadilah manusia mulai dari era manusia merdeka ke era bioslave, era perbudakan biologi. Inilah era post-humanism. Jika manusia kehilangan kendali betul atas tubuhnya sendiri secara total, maka ini bukan lagi transhumanism ya, tapi sudah masuk lagi ke dalam posthumanism. Jadi pasca transhumanism itu akan ada posthumanism. Manusia sudah tidak mampu lagi mengendalikan tubuhnya sendiri, dan manusia pada waktu itu sudah kehilangan kemanusiaannya. Ini adalah gerbang peradaban baru, di mana awal dari manusia hybrid dan homo digitalis. Jika injeksi prevensi berbasis mRNA itu diinjeksikan kepada tubuh manusia dan di dalamnya terkandung teknologi biodigital, maka ini adalah langkah pertama menuju homo digitalis, yaitu manusia yang terhubung secara permanen dengan AI dan jaringan data global. Kemudian semua manusia akan dipasang neural interface dengan teknologi neural nanofluid. Jadi udah bukan chip lagi ya, jadi fluida bentuknya. Maka otak manusia bisa terhubung langsung ke AI tanpa perangkat apapun tambahan. Dan sistem biologi genetik manusia bisa diprogram, bisa diupdate seperti layaknya software komputer. Dan perubahan identitas manusia bisa diprogram ulang untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan agenda tertentu. Apakah ini evolusi atau kehilangan kemanusiaan? Dari perspektif transhumanism, penggabungan manusia dengan teknologi dianggap sebagai evolusi. Tapi ada dilema besar kan? Pertanyaannya, jika manusia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, apakah ia masih manusia yang sama? Jika kendali tubuh tidak lagi di tangan manusia, lalu apa konsekuensinya? Maka tubuh itu berpindah ke sistem eksternal. Dengan beberapa implikasi bisa terjadi kan? Jadi manusia tuh udah nggak ada ubahnya seperti mesin, bisa diprogram, bisa di-on-kan, bisa di-off-kan, dengan menggunakan teknologi bio, nanotech, dan AI. Reaksi metabolisme manusia, tubuh manusia itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Termasuk kesadaran, keinginan, emosi pun bisa direkayasa. Dan manusia menjadi bagian dari jaringan terpusat. Sistem biodigital menghubungkan setiap individu ke dalam Internet of Bodies. Data biologis terus dipantau dan dianalisis untuk memastikan kepatuhan. Kehendak bebas atau free will yang merupakan sebuah hak hakiki dari manusia bisa hilang secara bertahap. Jika keputusan biologis sudah ditentukan oleh sistem, apakah masih ada kebebasan sejati? Apakah masih ada free will? Jika seseorang merasa bebas tapi pikirannya telah diprogram, apakah itu benar-benar kebebasan? Maka manusia kehilangan kendali atas tubuhnya. Akhir yang terjadi adalah batas antara manusia dengan mesin semakin kabur. Jadi ini bukan hanya soal teknologi ya teman-teman, tapi juga soal eksistensi manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara seandainya injeksi prevensi, vaksin, mRNA, dan sistem biodigital global tidak bisa dihindari, maka apa yang menjadi solusi buat kita? Solusinya ada, teman-teman. Solusinya adalah menguasai teknologi ini dari dalam. Kemudian membangun sistem alternatif yang tetap menjaga kemerdekaan biologis dan spiritual manusia. Menyiapkan komunitas yang bisa bertahan dalam era transhumanism tanpa harus tunduk pada kontrol total. Kemudian membentuk peradaban Islam futuristik yang mampu bersaing dengan transhumanism tanpa kehilangan fitrah manusia sebagai khalifatul fil ard. Islam futuristik ini adalah masa depan alternatif. Bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus bertahan? Kita harus menguasai teknologi biodigital Islami. Kita juga harus membangun sistem biodigital Islami. Kita harus bisa membuat dan mengembangkan teknologi alternatif.
AI dan nanotech yang tetap menghormati fitrah manusia tanpa kehilangan kendali terhadap tubuh dan pikirannya. Kita juga harus bisa membuat blockchain biologis sehingga data tubuh manusia tidak boleh dikuasai oleh pihak eksternal. Kita juga harus bisa membangun AI dan cloud computing Islami untuk melawan sistem kontrol global. Kita juga harus bisa menciptakan komunitas off-grid berbasis bioindependen yang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem kesehatan global dengan pengobatan berbasis herbal, teknologi nano halal, dan energi alternatif. Kita juga harus bisa mengembangkan sistem ekonomi Islam independen agar tidak tunduk pada sistem kontrol global berbasis kredit sosial kesehatan atau social credit score. Kita juga harus mengembangkan dakwah digital dan kesadaran massal. Membangun kesadaran global bahwa kontrol manusia atas tubuhnya adalah bagian dari kehendak bebas, free will yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hak hakiki manusia. Kita juga harus bisa menggunakan media digital, blockchain, dan AI untuk menyebarkan pemahaman tentang bahaya transhumanisme yang melampaui batas manusia sebagai khalifah di bumi. Kita juga harus mempersiapkan generasi yang bisa bertahan. Kita mulai mengembangkan dan memberikan edukasi bioteknologi Islami. Memahami teknologi tanpa harus tunduk pada sistem kontrol global. Kita juga harus membangun betul-betul mulai dari sekarang kemandirian teknologi dan ekonomi agar tidak bergantung pada infrastruktur global. Kita menciptakan peradaban hybrid Islam plus teknologi. Kita juga bisa meminta kepada seluruh umat untuk bisa menggunakan teknologi guna memperkuat manusia, bukan memperbudaknya. Dan jangan menyerahkan kendali kepada AI, tetapi tetap jadikan manusia sebagai pemimpin bumi. Kita harus segera membangun sistem alternatif sebelum terlambat. Kita harus menciptakan peradaban yang bisa menggunakan teknologi tanpa kehilangan kendali atas fitrah manusia. Apakah kita siap bangun strategi ini? Silahkan tuliskan komentar terkeren dan tercerdas Anda. Sebarkan video ini, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangun untuk berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.